Bapak Ibu, kita akan mendengarkan testimoni doa yang pertama, dan testimoni doa ini kan disampaikan oleh Bapak Martinus Wisan dari Jatim 3. Durasi testimoni adalah 5 menit. Silakan Pak Martinus Wisan. Terima kasih Pak Christian. Ya, silakan Saya Pak. bukan dari Jatim 3 tapi dari Jatim 4 Pak. Oh, Jatim 4. Ya Pak. Ya, Ya, silakan Pak. ya. Salam orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya, Itu saya, itu itu kamu, itu kita kita semua. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan untuk boleh bersaksi bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam hidup saya. Saya percaya kesaksian ini murni memang Tuhan lakukan dalam hidup saya ya. Jadi tema tahun ini adalah time to level up. Buat saya pribadi, tema itu berkata tentang sebuah perubahan. Dan saya percaya Tuhan itu merubah, terutama dalam bisnis pekerjaan saya. Saya nggak pernah berpikir hari ini Tuhan taruh saya di pekerjaan yang dulunya nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya bayangkan. Saya hari ini bisnis di bidang perkapalan, yang notabene hanya orang-orang tertentu yang pernah sekolah di perkapalan atau sekolah teknik bisa ada di bisnis ini. Tapi melalui caranya yang ajaib, Tuhan taruh saya di tempat ini. Saya bisa masuk ke tempat ini hanya karena saya dimakan oleh teman dekat saya. Saya tergabung di wadah ini di tahun 2004. Saya percaya Tuhan sudah persiapkan saya jauh-jauh hari sebelum saya dimakan oleh teman dekat saya. 4 tahun sebelum saya ada kejadian yang tidak mengenakan itu, Tuhan persiapkan saya melalui wadah ini. Saya diajar, saya sering dengar bagaimana orang itu harus belajar mengampuni, belajar mendoakan, dan sesuatu yang tidak enak itu justru menimpa hidup saya, yaitu dimakan oleh teman dekat saya. Itu jadi trauma yang luar biasa karena saya selalu gagal dalam pekerjaan. Saya ini adalah bisnis saya yang ke-7. Dan saya percaya Tuhan tunjukkan bahwa sesuatu yang mungkin menurut manusia jalan itu sudah buntu, tapi buat dia bisa merubah gitu. Amin. Di tahun 2012 melalui wadah ini saya diperkenalkan wilayah Kalimantan. Saya dengan Pak Suhardi adalah diajak untuk melayani di sana. Itu jadi tahun pemulihan buat hidup saya di bisnis. Saya selalu gagal dan saat itu saya juga pada kondisi yang nggak berhasil gitu. Tapi saya terima ini, saya kesaksian di buku Voice yang di depannya Ahok, saya di belakang. Dan Tuhan pakai itu sebagai sarana untuk merubah bisnis saya gitu. Dibeli oleh orang Kalimantan yang notabene ada orang yang member FGB juga jualan minuman Tahitian Noni gitu loh. Buku yang saya kesaksian itu ditempel di botol itu diisolasi gitu, dilakban begitu. Dan kebetulan orang ini mendapatkan buku kesaksian saya dan saya ditelepon suatu sore itu. Saya percaya melalui caranya yang ajaib itu bisnis saya dibukakan oleh Tuhan. Di mana saya nggak pernah berpikir bahwa melalui bisnis itu saya bisa bekerja di wadah ini. Saya ingat waktu itu saya juga diajak Koayung pelayanan Pak Suhardi ke Kalimantan. Itu jadi memori nggak pernah hilang. Saya di pesawat, saya dibilangin sama Pak Suhardi bahwa dalam Tuhan ini ada pasal yang harus dibuka semuanya. Kalau satu pasal nggak dibuka, gambar ini nggak bisa utuh gitu. Saya amini, saya nggak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi di bisnis saya. Saya nggak ngerti bahwa saya ada menawarkan satu penawaran yang nggak pernah goal gitu, nggak pernah jadi, nggak pernah berhasil. Tapi ketika saya melakukan pelayanan itu jadi tonggak di mana Tuhan buka saya masuk di kapal-kapal untuk kapal-kapal TNI dan Polri. Itu menjadikan pekerjaan saya yang notabene dulu hanya bekerja di skup-skup yang kecil,
Tuhan bisa bukakan di skop yang notabene tidak pernah saya pikirkan. Ya, jadi buat saya pribadi hari ini bahwa level up itu bisa berkata bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu membuka jalan di mana ketika semua orang berkata nggak ada jalan. Ya mungkin ini jadi tahun di mana mungkin banyak orang ngomong susah, tapi saya percaya bahwa time to level up Tuhan bisa melakukan jauh daripada apa yang bisa kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, baik. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Martinus. Silakan, Pak Han. Allah kita heran dan besar. Sharing firman Tuhan dengan judul discipleship, saudara. Pemuritan. Karena amanat agung cuma satu di dalam kehidupan kita, kan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa muridku, di Matius 28. Dan itu ada garansinya. Firman Yesus pernah berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada di Dia. Kunci di surga dan di bumi ada di tangan Dia. Sehingga pelayanan kita tidak ada yang bisa menutup atau menghalanginya, saudara. Saya ingin ajak saudara belajar satu tentang pemuritan yang bagus dari kisah Yohanes, saudara. Yohanes Pembaptis. Nanti saudara bisa baca sendiri di Yohanes pasal 1 secara keseluruhan. Di situ, saudara, saya ingin ajak saudara baca di Yohanes 1 ayat 35. Saya bacakan buat saudara. Yohanes 1:35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua muridnya. Dan ketika dia melihat Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara, jarang orang yang punya murid, kalau muridnya ikut orang lain, dia suka. Pasti dia akan menghalang-halanginya. Bahkan di dalam satu komunitas pun, wah ini jemaat saya ini, kalau dia pergi pasti akan dihalang-halangi, gimana caranya. Tapi Yohanes punya satu karakter yang luar biasa. Karena apa? Dia membawa orang kepada Kristus, saudara. Kristus ketemu, ikut Kristus. Kita sebagai FGB Men, kita harus membawa orang kepada Kristus, bukan kepada kita, bukan kepada organisasi saja. Organisasi itu naungan, saudara. Saya sedih, saudara, setiap kali ada kepengurusan yang baru, saudara. Selalu hilang orang-orang, saudara. Wah, sudah nggak jadi pengurus lagi di Full Gospel, ngilang orangnya. Dan itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Karena apa? Karena dia pikir banyak orang yang bilang, wah Full Gospel ini kan bukan gereja gitu kan. Jadi nggak bisa ada kelanjutannya dan seterusnya. Tidak, saudara. Saya punya kartu penginjilan. Terbit tahun 91. Itu dari Full Gospel, saudara. Jadi saya kalau kemana-mana, kartu saya itu, kartu penginjilan saya adalah FGB MFI, saudara. Dan saya tetap bisa melayani di mana saja di dalam naungan wadah Full Gospel ini. Jadi saudara, pemuritan ini, kenapa saya bilang Yohanes memberikan satu contoh pemuritan yang bagus. Waktu dia lihat Yesus, saudara tahu yang namanya Yohanes itu, dia punya 3 karakter, saudara. Yohanes itu jujur. Pada saat dia ditanya orang Farisi, kamu itu siapa? Kamu Mesias? Bukan. Aku bukan Mesias. Kenapa kamu membaptis? Dia bilang, aku membaptis untuk pertobatan. Tetapi dia yang datang setelah aku. Buka kasusnya pun aku nggak layak. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus, saudara. Jadi, Yohanes punya sifat jujur. Kedua apa? Yohanes ini punya sifat pemberani, saudara. Waktu Herodes mengambil iparnya, istri dari adiknya, Yohanes bilang, kamu tidak layak. Maka itu akhirnya Yohanes dipenggal. Yohanes punya keberanian. Yohanes punya kesetiaan, saudara. Dan ini nurun, saudara. Pada saat murid dari Yohanes yang namanya Andreas melihat itu Yesus, dia pergi ngikut Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus pertama, si namanya Andreas itu muridnya Yohanes dulunya. Akhirnya setelah Andreas begitu kenal mengikut Kristus, apa yang dia lakukan? Dia pergi, ya. Dia pergi mencari saudaranya, yaitu namanya siapa? Petrus, saudara. Jadi Petrus ada karena Yohanes yang mengajaknya. Dan satu hal pelajaran yang luar biasa. Saudara tahu yang namanya Petrus. Petrus itu menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kalau saudara pergi ke Roma, pergi ke Vatikan, di situ ada kuburannya Petrus. Itu gereja yang dibangun oleh Petrus, saudara. Dan itu tetap eksis sampai hari ini. Betapa mulianya, betapa terkenalnya Petrus. Tapi bagi Andreas tidak ada masalah, saudara.
Saudara belajar tentang Andreas. Andreas setelah itu dia pergi kemana? Petrus pergi ke Roma. Andreas pergi ke utara, saudara. Pergi Yunani, pergi yang di atas-atas, saudara. Bahkan saudara kalau lihat yang namanya Skotlandia. Skotlandia punya bendera itu cross. Karena apa? Andreas waktu meninggal, dia bilang Kristus meninggal disalib seperti itu. Aku ingin meninggal disalib dengan tanda cross itu. Maka orang Skotlandia bilang ini negara ada lahir karena ada pelayanan daripada Andreas. Saya tahu Andreas ini punya sifat yang luar biasa. Pada saat dia sebelum meninggal 2 jam disalib itu, saudara, dia khotbah terus, saudara. Sampai orang lewat, dia khotbah, sampai dia mati, saudara. Artinya apa? Andreas ini mencontoh dari Yohanes yang setia. Maka itu, saudara, namanya pemuritan itu konsekuensinya sangat besar. Kita di FGB Men memuridkan orang lain, saudara. Nggak ada kita, orang itu tetap eksis. Kita mesti membawa orang kepada Kristus, bukan kepada diri kita, tapi membawa orang itu kepada Kristus. Sudahkah kita melakukannya itu, saudara? Di dalam hidup saya, saudara, itu prinsip saya pegang, saudara. Saya bagaimana membawa orang ini, memuridkan supaya dia ketemu sama Kristus. Setelah ketemu, sudah, saudara. Di chapter juga sama. Saya mesti memuridkan orang, sampai orang itu bisa berjalan bersama Kristus, walaupun tanpa kita, saudara. Dan itu standar next level, kita harus pindah dari cuma jadi jemaat-jemaat biasa, dari member biasa, saudara harus bisa memuridkan orang lain. Di dalam pemuridan itu perlu kejujuran, perlu keberanian, perlu apa, saudara? Salib, saudara. Kita harus membawa kehidupan kita untuk menjadi bagian dari orang itu bisa mengikut Kristus terus. Karena apa? Kalau kita punya masalah, maka itu sangat mengganggu. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Satu pemimpin jatuh, saudara, satu keranjang bolong semuanya. Dan saya tahu wadah Full Gospel ini luar biasa. Dari Full Gospel inilah lahir begitu banyak. Maka itu kalau kita lihat members kita sekarang yang terdaftar, mungkin 5.000, mungkin 6.000, tapi yang tidak terdaftar, yang pernah lewat wadah Full Gospel ini, jumlahnya luar biasa, saudara. Maka itu kita mesti go to the next level. Bukan saja menjadi members, tapi saudara harus memuridkan orang lain. Mulai hari ini, saudara, baca firman Tuhan, ikuti FJPH. Doa pagi ini luar biasa, supaya apa? Kehidupan kita berdampak dimanapun kita berada. Itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati Pak Tan, pemuritan Bapak Ibu semua. Silakan Pak Han. Bagi dia Akan dibawakan oleh OF dan disampaikan oleh Ibu Lisha LOF dari Papua. Durasi testimoni adalah 5 menit. Silakan Ibu Lisha. Ya, shalom bagi kita semua, orang-orang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Di mana saya ingin melihat, saya begitu melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh mujizat. 5 tahun yang lalu saya mengalami begitu besar mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, di mana latar belakang suami saya adalah Muslim. Tetapi di 2019 suami saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan saat itu saya sangat bersyukur bahwa apa yang tidak pernah saya pikirkan, lebih dari yang saya doakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kami. Saat itu selalu saya punya kerinduan bagaimana saya bisa ikut bergabung di dalam Full Gospel ini. Tetapi karena latar belakang suami saya Muslim, saya terhalang dengan dia untuk saya maju di dalam pelayanan Full Gospel. Tetapi Tuhan tahu kerinduan saya, Tuhan tahu apa yang saya rindukan. Tuhan mengabulkan setiap doa saya. 2019 suami saya bertobat, sampai saat ini dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu melayani, dia dibaptis melayani, dan dia juga sudah bergabung di dalam FGB Men dan menjadi presiden chapter. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan yang selalu suami saya pegang adalah dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 16, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan itulah firman yang kami pegang.
terutama dalam suami saya semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus semakin luar biasa. Karena firman yang datang itu selalu luar biasa di dalam kehidupannya. Dan saya bersyukur di dalam wadah ini kami semakin hari kami berdua semakin giat dalam melayani, menjangkau jiwa-jiwa berdampak bagi semua orang. Dan itulah satu kerinduan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam suami saya, khususnya rumah tangga kami yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, sekarang mengenal Tuhan Yesus dan bisa melayani bersama-sama di dalam wadah Full Gospel ini. Saya percaya apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami pun akan terus menyaksikan setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami dan menjadi kesaksian sehingga banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan saya juga bersyukur di dalam wadah ini banyak hal yang kami temui, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang selalu menjadi motivasi kami berdua untuk kami tetap maju dalam pelayanan kami. Mungkin seperti itu kesaksian saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kesaksiannya Bu Lice. Ya, Dan berkati. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala